أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنزاب والأزلام والأنزاب رجس من عمل الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari ini iman kita masih kuat, Islam kita masih bagus, hidayah masih datang kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir memenuhi panggilan Allah, salah satu dari 3 panggilan yang diperuntukkan kepada kita sebagai umat manusia atau umat Islam pada khususnya. Ada 3 panggilan Allah kepada kita. Ada panggilan haji, itu bagi yang mampu dan puasa. Ada panggilan salat Jumat, salah satunya yang sedang kita lakukan pada hari ini. Namun ini tidak semua dapat dipenuhi oleh umat manusia, umat Islam pada khususnya. Kenapa? Karena banyak memang orang yang jauh lebih kuat dari kita, tapi panggilan itu tidak bisa terpenuhi. Fasilitasnya lebih bagus dari kita, tapi panggilannya tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena hidayah, kasih sayang Allah belum mampu, belum bisa menembus ke ruang hati kita yang paling dalam. Karena untuk memenuhi panggilan ibadah sholat itu bukanlah hal yang mudah, kecuali orang-orang yang mendapat sakinah dari Allah.
alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, yaitu orang-orang yang apabila Allah turunkan ketenangan jiwa ke dalam hatinya, maka dia mampu memenuhi panggilannya. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan mati. Itu semua orang akan merasakan. Semua kita akan merasakan manakala ada roh di dalam jiwa kita. Sadar atau tidak, semua itu ada pada kita. Ada roh kita, ada nafas kita. Karena itu penuhilah panggilan Allah apabila diserukan. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan susah payah bersama sahabat keluarganya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari bencana, dari musibah, dari cobaan, dari siksa bahkan. Utamanya ketika kita meninggalkan dunia yang fata morgana ini, dunia yang penuh tipu daya ini, dunia yang penuh dengan godaan sehingga menghasilkan dosa. Karena itu sebagai kita yang diberi kehidupan, kesempatan hidup sebentar ini, mari kita pergunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kita sudah punya bekal. Jangan kita tinggalkan dunia ini kecuali persiapan itu telah ada. Karena di alam sana kita akan kembali dibangkitkan. Kita akan kembali dihidupkan dan dihadapkan terhadap apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Manusia tidak satu pun yang terlepas dari kesalahan noda kecuali para rasul. Kalau kita siapa? Kita introspeksi, kita banyak melanggar aturan Allah, kita banyak melanggar kesepakatan kita. Apalagi kita yang sudah punya tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Qu anfusakum. Menjaga diri seperti apa? Tentu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bertakwa kepada Allah. Itu adalah menjaga diri. Kemudian tidak sekedar diri, karena kita diamanahi tanggung jawab. Kita diberi kesempatan untuk menyelamatkan keluarga kita. Siapa keluarga? Anak kita, istri kita. Sampai di situ saja tidak.
setelah kita kembali kepada Allah, kita dimintai pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Kata Rasul, kullukum rahim wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap yang kamu pimpin dimintai pertanggungjawabannya. Kamu punya istri, kamu suruh enggak, kamu ajak enggak beribadah, melaksanakan sholat, tutup aurat, bergaul, bermasyarakat, berbuat baik kepada orang lain. Kamu punya anak, selamatkan anak-anak kita, punya tanggung jawab di situ. Besar tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita. Tidak sekedar setelah kita meninggal, tapi justru di padang mahsyar. Di hadapan Allah, di mahkamah Allah, kita akan diadili dengan segala sesuatu yang sudah Allah titip kepada kita. Karena itu mari kita jaga anak-anak itu, kita selamatkan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, ini salah satu menjaga keluarga, menjaga anak. Sesungguhnya kita diberikan Allah minuman khamar yang menjadi penyakit besar masyarakat, terjadi sekarang secara naif. Tua dikonsumsi secara bebas tapi tidak menjadi persoalan. Bahkan yang kita sayangkan, ada masyarakat yang memfasilitasi itu. Luar biasa. Padahal jelas itu dilarang Allah dan manfaatnya memang tidak ada. Coba kita hitung, kita introspeksi, kita baca, kita pelajari. Minuman khamar itu apa sih manfaatnya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi orang mau mati dengan itu, Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Orang bahkan kendaraan mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ditanya orang? Karena mabuk. Mengapa mabuk? Karena konsumsi khamar. Jelas Allah larang. Sudah dilarang, sejak yang dilarang itu jelas tidak punya manfaat. Innamal khamru. Dosa besar minum khamar. Tapi orang bangga. Orang sekarang bangga minum tua, bangga. Luar biasa. Di mana sih mindset pemikirannya, cara berpikirnya seperti apa kita tidak tahu. Ada lencap kambing diisap, dibeli diisap, padahal itu untuk tempel ban. Orang anak-anak kita beli isap. Di mana pemikirannya? Bodoh, luar biasa. Wal maisir lanjutannya, judi. Ambil uang, duduk di satu meja, taruh 10 ribu. Siapa yang menang, ambil uang semua. Menang pertama. Sekarang makin praktis, lewat HP, mancing, spin sudah menjadi konsumsi orang di warung-warung, di mana-mana. Kalau kita bilang kita yang salah, padahal itu haram jelas. Kita bagi umat Islam itu diharamkan atas dasar referensinya Al-Quran. Ngapain lagi? Al-Quran sudah katakan firman Allah jelas berdosa, tapi dilanggar. Kemana pemikiran kita? Berikan ke orang tua, iya. Karena ada tanggung jawab di situ. Allah sudah nyatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena itu kalau kita sayang anak-anakku sekalian, anak-anak sekalian, kalau sayang sama ayahnya, sayang sama ibunya, enggak usah minum khamar, enggak usah main judi, enggak usah mancing. Enggak bisa kaya juga, enggak ada orang yang kaya. Paling ada dapat 10 juta, 2 hari habis. Besok lusa dan seterusnya mengokor terus, rugi
Banyak orang yang hancur keluarganya karena khamar, karena judi. Keluarganya berantakan, cerai-berai. Anak dengan orang tua hancur-hancuran, istri. Suami dengan suami duduk terus di warung, istri bontang-panting cari duit. Untuk apa? Beli pulsa, beli paket, beli untuk apa? Untuk judi. Na'udzubillah. Introspeksi bahwa kita akan kembali kepada Allah. Wal anzal wal aslamu. Kemudian mengundi nasib datang kepada peramal. Bagaimana Pak Dukun, Pak Tukang Dehe, kalau saya main judi, main tip hari ini bisa menang enggak kira-kira? Beruntung. Amalnya sudah, judinya saja. Berhalanya sudah. Dijujur min amali syaitan itu bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan syaitan. Nah, apa harus diikuti? Mana harus tahu? Kalaulah masih ada saudara-saudara kita yang terkecoh, tertipu dengan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim. Kita berserah diri kepada Allah, kita tinggalkan semua. Coba kita mulai berpikir untuk anak-anak kita ke depan, untuk generasi kita ke depan. Kita mampu melarang mereka kalau kita itu tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang jelas-jelas itu adalah acuan kita, itu adalah kompas kita, itu adalah pedoman kita ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dikasih kita Al-Quran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita dikasih hadis, berpedomanlah kita kepada dua itu. Dijamin oleh Rasulullah kita akan menjadi orang-orang yang selamat ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan menjadi orang-orang yang selamat ketika kita tinggalkan dunia yang fana. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.